Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi algoritma tentang interpolation search yang beranggotakan di sini saya sendiri Afif Nur Azam dengan NIM K3523005 dan ada rekan-rekan saya Muhammad Fahri Ali dengan NIM K3523047, kemudian Muhammad Taufikur Rahman Ali dengan NIM K3523051, dan ada Farel Evan Heriawan dengan NIM K3523073. Nah, di sini yang pertama ada pengertian interpolation search. Interpolation search adalah algoritma yang digunakan untuk mencari kunci dalam array yang telah diurutkan berdasarkan nilai numerik yang diberikan kepada kunci tersebut. Prasyarat agar interpolation search dapat berjalan dengan efisien adalah data dalam array harus terdistribusi secara seragam. Ini berarti nilai-nilai dalam array harus tersebar secara merata sehingga algoritma dapat membuat tebakan yang baik mengenai di mana nilai yang dicari mungkin berada. Kemudian berikut adalah kondisi yang harus dipenuhi agar algoritma dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, data harus terurut. Array harus diurutkan berdasarkan nilai kunci. Yang kedua, distribusi seragam. Nilai numerik dari kunci harus terdistribusi secara seragam di seluruh rentang dataset. Dan yang ketiga, perbedaan ukuran yang masuk akal. Perhitungan pada ukuran perbedaan antara nilai kunci harus masuk akal, memungkinkan estimasi yang akurat tentang posisi nilai yang dicari. Kemudian, cara kerja interpolation search. Yang pertama merupakan pengembangan dari binary search. Kedua, data pada array wajib diurutkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, untuk menghitung posisi maka menggunakan rumus berikut. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu posisi sama dengan kunci min K dalam kurung min dibagi K max dikurangi K min kali dalam kurung max dikurangi min ditambah min. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Fahri. Silakan Mas Fahri. Lalu untuk selanjutnya cara kerja interpolation search, yang pertama adalah kita harus menghitung dahulu, terus kedua membandingkan data yang dicari yaitu dengan simbol X dengan data posisi tengah yaitu dengan simbol mid. Jika lebih kecil, proses dilanjutkan dengan posisi max sama dengan posisi tengah mid min 1. Jika lebih besar, proses dilanjutkan dengan posisi minus sama dengan posisi tengah mid plus 1. Selanjutnya, untuk langkah-langkahnya seperti bisa dilihat dalam gambar. Yang pertama kita mencari dulu, yaitu kita di sini cari nilai 31, lalu next. Kedua, kita lihat pada gambar apakah nilai indeks kelima sudah sesuai. Jika iya, maka pencarian tersebut telah selesai. Dan ini sama dengan apa yang tadi rumus yang kita pakai, yang menjadi kunci ya 31, lalu K-minnya sendiri adalah 10, K-max untuk yang bawah adalah 44, untuk K-minnya sendiri ada 10, lalu max dikurangi minnya ada 9, dikurangi 0, terus ditambah min sama dengan 0. Jadi sama dengannya 5,5 dan hasil akhirnya adalah 5. Baik, lanjut Mas. Untuk contoh kedua, kita bisa untuk mencari nilai 26. Lalu langkah-langkahnya sama seperti contoh pertama tadi. Kunci K-min, K-max sama min K-min itu sama semua rumusnya. Dengan di sini ada 26 per min 10,
bagi 44 min 10 dikali dalam kurung 9 min 0 plus 0 sama dengan 4,23, lalu hasil akhirnya adalah 4. Terus nilai indeks keempat lebih besar dari kunci, maka set max ke posisi tengah min 1. Sesuai tadi yang yang contoh cara kerja interpolation search. Lalu nilai indeks ketiga sudah sesuai dengan kunci yang dicari, yaitu 26. Lanjut mas. Untuk source code interpolation search sudah kita sertakan pada Google Colab yang kita buat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Taufik Rahman Ali. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke tim kompleksi interpolasi besar. Interpolasi linear memiliki tim kompleksi kosong dalam kurung 1, yang berarti waktu eksekusi algoritma konstan dan tidak bergantung pada ukuran data. Hal ini karena interpolasi linear hanya membutuhkan 2 titik data untuk menghitung nilai di antara kedua titik tersebut. Untuk selanjutnya interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial memiliki tim kompleksiti O dalam kurung N, yang berarti waktu eksekusi algoritma berbanding lurus dengan ukuran data. Hal ini karena interpolasi polinomial membutuhkan semua titik data untuk menghitung nilai di antara titik tersebut. Interpolasi spline memiliki tim kompleksi O dalam kurung N log N, yang berarti waktu eksekusi algoritma berbanding lurus dengan logaritma dari ukuran data. Hal ini karena interpolasi spline menggunakan teknik yang lebih kompleks dibanding dengan interpolasi linear dan polinomial. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Farel. Time kompleksi interpolation search. Time kompleksi algoritma interpolasi bergantung pada jenis interpolasi yang digunakan. Interpolasi linear memiliki time complexity 0,1. Interpolasi polinomial memiliki time complexity 0 ON, dan interpolasi spline memiliki time complexity ON log N. Ini coding dari yang tadi saya sebutkan di Google Colab tadi. Dan kerja interpolation search sudah bisa kita implementasikan di sini. Yang tadi yang pertama yaitu hitung dari ini dari def ke pos ini, lalu membandingkan data yang dicari dengan data tengah. Yang kita bisa lihat di sini dari dari kode if. Nah, itu ada plus 1 dan min 1, yang berarti jika lebih kecil proses dilanjutkan posisi max sama dengan posisi tengah mid min 1. Jika lebih besar proses dilanjutkan dengan posisi min sama dengan posisi tengah mid
plus 1. Lalu itu di situ ada sebuah array tersebut udah kita urutkan. Lalu kita bisa lihat hasilnya, Mas Hafid. Beberapa saat lalu ya, di situ terletak elemen float at index 4 dikarenakan populasi set yang kita cari sudah terletak di baris keempat tersebut, itu 16. Oke Mas Habib. Baik, terima kasih Mas Fahri. Baik, di sini kami akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang merge sorting. Nah, di sini anggota dari kelompok kami ya masih sama. Ada saya Victor Azam, Muhammad Fahri Ali, Muhammad Taufikur Rahman Ali, dan ada Farel Evan Heriawan. Kemudian untuk topik pembahasan yang pertama ada pengertian merge sorting, kedua cara kerja merge sorting dan ilustrasinya, ketiga kelebihan dan kekurangan merge sorting, 4 kompleksitas waktu. Baik, untuk pengertian merge sorting saya serahkan ke Mas Fahri. Oke, apa sih itu merge sorting? Merge sorting sendiri adalah metode pengurutan data yang berbasis perbandingan. Pada proses sorting, array akan dibikin jadi sub-array, lalu mengurutkan array tersebut dan digabung untuk mendapatkan array yang terurut. Continue. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Bisa kita lihat pada gambar yang ada di kanan. Yang pertama ialah divide, membagi list data atau array secara berulang menjadi 2 bagian sampai tidak dapat dibagi lagi. Lalu conquer, setiap subarray diurutkan tersendiri menggunakan algoritma merge sort. Lalu ketiga, subarray yang telah diurutkan kemudian digabung kembali dalam bentuk yang sudah diurutkan. Proses ini berlanjut sampai semua elemen dari kedua subarray telah digabung seperti pada gambar yang ada di kanan kita. Lalu lanjut Mas Habib. Untuk ini, kedua gambar sini adalah ilustrasi dari merge sorts. Yang pertama ada splitting the array into two equal halves yang dibuatnya di 2 partisi, 3827 ke bawah, 43 ke 10 ke bawah. Lalu ada step 2 yaitu splitting the sub array into 2 halves. Jadi 2 partisi yang tadi itu dibelah lagi menjadi hanya 38 dan 32 dan 27. Lalu yang satunya juga dipartisi lagi menjadi 43 dan 10. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Taufikur Rahman Ali. Baik, untuk selanjutnya itu yang ketiga itu matching unit length cache into sorted subarray, yaitu 3827 ke bawah, 27 38 ke atas, 43 10 ke bawah, 10 43. Itu yang keempat, switching sorted subarray into the sorted arrays, yaitu ke 27 38 ke samping, 10 43 ke tengah, merge terus ke bawah, yaitu 10 ke 7 38 43. Baik, selanjutnya Mas Akil. Untuk kelebihan dan kurangnya, yang pertama yaitu kelebihan, algoritma ini mempertahankan urutan relatif elemen-elemen dengan nilai yang sama. Yang kedua, cocok untuk mengurutkan data dalam skala besar. Yang ketiga yaitu membutuhkan lebih sedikit memori tambahan dibanding beberapa algoritma lain. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu waktu eksekusi relatif lambat
dibanding dengan beberapa algoritma pengurutan lainnya. Yang kedua yaitu kurang efisien untuk data berukuran kecil. Yang ketiga tidak selalu stabil dalam beberapa implementasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu untuk algoritma merge sort adalah O n log n, yang berarti operasi yang diperlukan untuk mengurutkan data tunggu secara logaritmik seiring dengan pertambahan ukuran data dalam kurung n. Ini menjadikan merge sort sangat efisien untuk mengurutkan kumpulan data yang besar karena kompleksitas waktunya tidak meningkat secepat algoritma dengan kompleksitas waktu O dalam kurung n2 seperti insertion sort atau quick sort dalam kasus terburuk. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Farel Evan. Baik, contoh programnya seperti klik di sini. Next. Bila ada yang ingin ditanyakan, bertanya saja kepada kami. Seperti yang kalian lihat, ini adalah contoh programnya. Nah, ini fungsi merger R1 R2. Fungsi ini menggabungkan dua array terurut menjadi satu array. Diberikan dua array R1 dan R2. Fungsi ini menggunakan dua indeks I dan J untuk melacak posisi saat menggabungkan dua array selama kedua indeks masih berada dalam rentang panjang array. Fungsi membandingkan jika elemen di R2J lebih besar dari di R1I, maka elemen di R1I dimasukkan ke dalam hasil dari indeks I ditiri apa? Coba di sebelahnya Mas Apip. Ditingkatkan masih pelan. Oh, ditingkatkan. Jika sebaliknya elemen di R2J dimasukkan ke dalam hasil dan indeks J ditingkatkan setelah salah satu array habis. Sisa elemen dari array yang masih memiliki elemen ditambahkan ke hasil. Hasil akhir adalah array yang terurut. Fungsi merge sort R. Fungsi ini mengurutkan array menggunakan algoritma pengurutan gabungan merge sort. Jika panjang array R kurang dari atau sama dengan 1, fungsi mengalihkan array tersebut. Jika tidak, fungsi membagi array menjadi dua bagian, yaitu left dan right, dengan membagi di tengah. Kemudian, fungsi memanggil dirinya sendiri rekursif untuk mengurutkan kedua bagian. Akhirnya, fungsi merge digunakan untuk menggabungkan dua bagian yang sudah terurut menjadi satu array terurut. Hasil dari kode di atas adalah array R yang telah diurutkan menggunakan algoritma merge sort. Bisa dilanjutkan Mas Apip. Baik, jadi kodenya Baik, kita langsung closing aja ya. Karena ini semua tadi udah dijelaskan sama teman-teman dari Mas Evan, Mas Taufik, dan Mas Apip sendiri.
Dari ini tadi kan Mas Eva sudah menjelaskan codingannya, kita tutup. Jika ada salah kata dari masing-masing dari kita, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.